Sobat yang budiman, kembali lagi di World Popularity Channel dengan segudang pengetahuan dan informasi terkini. Semua orang pasti tahu gulma atau tanaman liar yang hidup di pekarangan rumah, area persawahan, pinggir jalan atau tempat-tempat lainnya. Gulma atau rumput liar pada umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama. Tapi di balik itu semua, siapa sangka beberapa tanaman liar ini bisa dijadikan obat tradisional. Selain gampang ditemukan, beberapa jenis tanaman ini mempunyai khasiat tertentu. Diikuti dari berbagai laman berikut ada 10 jenis tanaman liar yang memiliki manfaat bagi kesehatan, yaitu: yang pertama ada tanaman pecut kuda bunga ungu. Pecut kuda adalah salah satu tumbuhan liar yang biasanya menjadi gulma di area perkebunan dan banyak ditemukan di Indonesia. Tumbuhan ini asalnya dari Florida, Amerika Serikat. Pecut kuda memiliki beberapa nama lokal seperti jarong lalaki, Sunda, dan daun sangketan, Jawa. Nama ilmiah pecut kuda adalah Stachytarpeta jamaicensis L. dari famili Verbenaceae. Bunga dari gulma pecut kuda berwarna ungu dan sebagian berwarna ungu kebiruan. Habitus tanaman pecut kuda berupa semak dengan daun bulat hingga lonjong dengan tepi daun bergerigi. Tumbuhan pecut kuda dipercaya dapat meredakan demam, memperkuat otot dan urat kaku, dan obat gondongan parotitis. Terlebih lagi, pecut kuda memiliki khasiat sebagai pembersih darah, anti radang tenggorokan, anti rematik, peluru kencing, diuretik keputihan, hepatitis A, dan haid tidak teratur. Yang kedua ada tanaman ciplukan. Siapa yang tidak tahu dengan tanaman yang satu ini? Ya, ternyata tanaman yang sering dicari di masa kecil untuk diambil buahnya jika sudah matang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan kita. Ciplukan adalah tanaman gulma yang tumbuh subur di wilayah beriklim tropis. Pada awalnya, buah berwarna kekuningan ini kurang diminati karena dianggap sebagai tanaman liar. Tapi, sekarang ciplukan dikenal luas berkat keampuhannya dalam mengatasi berbagai penyakit. Nama latin ciplukan adalah Physalis peruviana, dari famili Solanaceae. Rasanya yang manis dan asam jadi daya tarik tersendiri. Selain dikonsumsi secara langsung, ciplukan juga digunakan sebagai olahan minuman herbal yang kaya khasiat untuk kesehatan tubuh. Ciplukan sendiri berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus, sakit paru-paru, ayan, sampai penyakit borok. Tumbuhan liar berperawakan perdu ini sering diambil daun, batang, akar, bunga, dan buahnya untuk bahan obat. Wah, tanaman yang sangat bermanfaat. Yang ketiga ada tanaman alang-alang atau ilalang. Sudah tidak diragukan lagi dari tanaman yang satu ini, bahkan tanaman ini sudah digunakan di dunia medis. Alang-alang atau ilalang adalah rumput liar yang sering dianggap gulma pada lahan pertanian. Daun ilalang memiliki ujung runcing dan panjang, banyak tumbuh di mana-mana karena ilalang memiliki daya tahan yang kuat terhadap cekaman lingkungan. Bahasa ilmiah alang-alang adalah Imperata cylindrica dari keluarga Poaceae. Meskipun rumput ilalang sering dianggap gulma dan mengganggu tanaman budidaya, namun ternyata tanaman liar ini memiliki beberapa khasiat dan manfaat untuk kesehatan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat adalah akar atau rimpangnya yang berwarna putih beruas-ruas. Akar ilalang diketahui berkhasiat untuk mengobati panas dalam, sariawan, meluruhkan kencing, diuretika, mengobati demam, obat sakit ginjal, mengatasi mimisan, mengatasi kencing darah. Yang keempat ada tanaman anting-anting. Anting-anting, Acalypha australis Linn, merupakan jenis rumput liar yang kerap dijumpai di tanah lembab, pinggir jalan, atau selokan. Bunganya berbentuk seperti untaian mutiara berwarna hijau, sementara tanamannya sendiri seperti perdu. Dilansir jurnal Farmacetika, anting-anting bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal. Rumput liar ini berkhasiat mengatasi pendarahan pada luka, menghentikan darah mimisan, membantu mempercepat penyembuhan luka, peluru kencing, diuretik, mengobati gatal-gatal, mengatasi radang, meredakan diare, mengatasi batuk berdarah. Selain itu, anting-anting juga memiliki sifat antioksidan. Yang kelima ada tanaman sambiloto. Sambiloto merupakan tanaman gulma yang berasal dari negara-negara Asia Selatan seperti India dan Sri Lanka. Daun dan batang bawah tanah sambiloto digunakan untuk membuat obat. Nama latin sambiloto adalah Andrographis paniculata. Tumbuhan ini oleh orang Sumatera dikenal dengan nama tanaman paitan karena rasanya yang sangat pahit. Sudah lama tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan dipercaya mampu menyembuhkan banyak penyakit, antara lain hepatitis, infeksi saluran empedu, disentri basiler, tifoid, diare,
influenza, dan radang amandel. Tonsilitis, Sambiloto ternyata mengandung zat aktif yang disebut Andrografolida. Kandungan Andrografolida yang terdapat pada bagian batang dan daun tanaman Sambiloto memiliki sifat anti radang, antibakteri, dan antivirus. Selain itu, Sambiloto juga bisa dimanfaatkan untuk obat gatal-gatal, kudis, demam digigit serangga atau satwa berbisa, kencing manis, radang usus buntu, tifus, dan kaki bengkak. Yang keenam, ada tanaman meniran. Tumbuhan ini seringkali diabaikan karena dianggap rumput liar. Padahal, meniran memiliki banyak sekali zat yang baik untuk tubuh manusia. Ada dua jenis yang kerap dimanfaatkan untuk ramuan kesehatan, yakni meniran hijau dan meniran merah. Meniran punya banyak sekali manfaat, seperti melancarkan saluran kemih, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan demam, mengobati MAH, meredakan nyeri haid, menyembuhkan malaria, mengobati epilepsi, luka bakar, sakit gigi, menurunkan berat badan. Selain itu, tumbuhan ini juga bisa digunakan sebagai obat diare, pelindung hati, dan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Seluruh bagian tumbuhan ini terbukti ampuh mengobati berbagai penyakit. Konsumsi meniran dengan kadar yang tepat, sebab jika berlebihan dapat mengakibatkan impotensi. Yang ketujuh, ada tumbuhan kitolot. Sama seperti tanaman gulma lain, kitolot merupakan salah satu tanaman yang mudah tumbuh dan didapatkan di tempat-tempat lembab dan jarang terkena sinar matahari langsung. Kitolot tumbuh liar di tempat yang lembab seperti di pekarangan rumah, tepi selokan, sawah, bahkan di pinggir jalanan. Kitolot memiliki daun memanjang dengan tepi daun bergerigi serta memiliki ciri khas, bunganya yang berwarna putih. Kitolot mengandung zat alkaloid seperti lobelin, lobelamin, dan isotomin, saponin, flavonoid, dan poliferol. Daun dan bagian bunganya memiliki sifat antiinflamasi, anti kanker, analgesik, dan hemostatik sehingga banyak dimanfaatkan untuk mengobati sakit gigi, asma, bronkitis, radang, tenggorokan, obat luka, obat tetes mata, dan kanker. Walaupun begitu, kita harus hati-hati dalam memanfaatkan gulma ini karena getah kitolot juga mengandung racun dosis rendah. Yang kedelapan, ada tanaman bayam duri. Bayam duri merupakan salah satu tumbuhan liar yang kerap diabaikan karena banyak yang menganggapnya beracun atau berbahaya. Tumbuhan bernama ilmiah Amaranthus spinoceus jarang dikonsumsi karena daunnya keras, tidak seperti bayam daun dan bayam raja. Selain itu, batang tanaman ini pun liat serta berduri dan dianggap sebagai gulma di ladang dan sawah. Dilansir dari situs Kabar Tani, akar bayam duri berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Daun ini dapat mengobati bisul, wasir, hemoroid, eczema, gusi berdarah, gusi bengkak, melancarkan ASI, meringankan demam, mengobati kutil, serta obat luka bakar. Yang kesembilan, ada tanaman tapak lima. Daun tapak lima adalah tumbuhan herbal yang memiliki nama latin Elepanthopus caber. Bentuknya mirip tempuyung, namun bisa dibedakan dari daunnya yang tumbuh melingkar seperti kipas, sedikit berkilau, dan berbulu. Sementara bunganya berwarna ungu. Tapak liman memiliki khasiat antioksidan, antiseptik, antihepatotoksik, antiinflamasi, dan anti kanker. Tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati diabetes, diare, dan batuk. Konsumsi tanaman ini juga bisa menjaga kesehatan hati. Yang ke-10, ada tanaman tempuyung. Tumbuhan bernama latin Sonchus arvensis ini juga dikenal dengan nama tempuyung, lobak ari, lempung jombang, galibuk, dan rayana. Penampilannya mirip tapak liman, namun bisa tumbuh tinggi dan menghasilkan bunga berwarna kuning. Sementara tapak liman berbunga keunguan dan tumbuh mendatar di tanah. Tempuyung bermanfaat untuk pengobatan berbagai penyakit, di antaranya demam, bengkak, sulit kencing, peredaran darah tak lancar, dan keracunan. Biasanya tempuyung direbus untuk dijadikan obat herbal. Bisa juga disantap sebagai lalapan. Nah sob, berikut adalah daftar beberapa gulma atau tanaman liar yang bisa dijadikan obat tradisional. Setelah mengetahui manfaatnya, apakah masih beranggapan bahwa rumput liar tetap menjadi hama? Terima kasih telah setia memantau channel Awak Sob. Bila ada yang mau ngasih masukan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar.